aksi para guru honorer di Kabupaten Aceh Besar melakukan unjuk rasa menuntut pengangkatan menjadi pegawai P3K kepada Presiden Jokowi dan Menteri Nadiem Makarim lantaran telah mengabdi lebih dari 10 tahun masa kerja dengan insentif paling rendah. Sehingga mereka menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka yang telah lama bekerja. Bahkan ada yang mendekati masa pensiun, namun tidak pernah lulus tes P3K karena kesulitan ujian tes yang diberikan. Mereka menilai tes yang diberikan terlalu sulit dan tidak sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan sebelumnya. Para guru honorer ini menuntut pemerintah bisa mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah tanpa dilakukan tes. Salah satu guru honorer, Nur Hayatun, mengatakan sangat kesulitan untuk bersaing mengerjakan tes P3K dengan usia yang memasuki 49 tahun. Ia merupakan tulang punggung keluarga yang berpenghasilan cukup rendah untuk gaji tenaga honorer. Ia berharap Presiden dengan Menteri mau mendengarkan mereka. Tapi kami harap kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pendidikan, angkatlah kami yang sudah umur 35 tahun, yang masa kerjanya kurang lebih sudah 10 tahun. Angkatlah kami menjadi pegawai ASN P3K. Dan kami tanpa tes. Munaidi mengatakan ia hanya bisa menampung aspirasi para guru honorer ini. Selanjutnya akan disampaikan kepada PGRI Provinsi untuk diteruskan ke pusat. Jadi kami selaku pengurus PGRI Kabupaten Aceh Besar ini menampung, karena ini seperti yang kita ketahui ini adalah merupakan kebijakan dari pusat, bukan di daerah. Jadi kita sebagai organisasi yang memang secara hierarkinya berada di pusat, jadi kami ini nantinya juga akan menyampaikan kepada PGRI. Ruang ujian PPK itu pun menuliskan surat terbuka kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dilansir serambinews.com, surat terbuka tersebut kemudian tersebar luas di grup belajar PPK Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia atau PGHRI dan forum lainnya. Tak hanya berisi surat terbuka, tulisan tersebut juga lengkap dengan potret pria honorer yang rambutnya sudah dipenuhi oleh uban. Di Facebook, postingan tersebut telah dibagikan sebanyak 6,2 ribu kali, sementara telah dikomentari lebih dari 7,2 ribu kali oleh pengguna Facebook. Tak hanya di Facebook, surat terbuka itu juga tersebar di Instagram hingga Twitter dan telah di-retweet sebanyak 10 ribu kali oleh warga. Itu, saya juga sebagai bagian dari guru honorer non-kategori, khususnya kami yang sejak awal perjuangan kami atas dasar masa yang sudah tidak memungkinkan, waktu yang sudah tidak memungkinkan dalam sebuah aturan di mana usia 35 tahun sudah tidak mungkin untuk bisa mengikuti tes seleksi CPNS. Maka dari itu perjuangan ini kami gaungkan dengan nama GTKNK 35+, guru dan tenaga pendidikan honorer non kategori usia di atas 35 tahun. Yang juga dari awal dengan adanya tuntutan yang kami gaungkan, pemerintah masih belum mengabulkan, akhirnya tetap kami menggaungkan kiranya ada afirmasi terhadap teman-teman yang usia 35 tahun ke atas ini. Dan alhamdulillah walaupun masih jauh dari sebuah harapan, afirmasi diberikan oleh pemerintah sebesar 15% untuk teman-teman usia 35 tahun ke atas. Sekaligus teman-teman K2 juga diberi afirmasi sebesar 10%. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang sudah berserdik diberi afirmasi 100%. Sekarang dengan adanya kenyataan di lapangan, banyak yang tidak memenuhi passing grade, sehingga teman-teman sekarang banyak yang melakukan petisi tersebut, menandatangani petisi tersebut agar harapan ini dikabulkan oleh pemerintah. Kiranya ada pemberian afirmasi juga 10-30%, tergantung lamanya pengabdian. Terkait hal ini, yang terakhir ini saya ingin mencoba menawarkan kiranya menjadi suara bulat juga teman-teman honorer seluruh Indonesia
terkait afirmasi untuk lamanya honorer mengabdi, harapan saya dengan ketentuan 1, masa kerja minimal 5 tahun, berilah afirmasi 15%. Kemudian masa kerja 6 sampai 10 tahun, kiranya diberi afirmasi sebesar 30%. Kemudian masa kerja 11 sampai 15 tahun, berilah afirmasi 45%. Dengan kenaikan masing-masing berkisar 15%. Sedangkan mereka teman-teman honorer yang punya masa kerja minimal 16 tahun, berilah afirmasi 100%, sebagaimana afirmasi bagi guru yang berserdik. Bermodalkan sertifikat pendidik itu, di dalam menghadapi seleksi ini dari P3K ini, teman-teman diberikan afirmasi 100%. Menurut saya, tidak cukupkah pengabdian digantikan untuk mengimbangi afirmasi 100% tersebut? Masa pendidikan 6 bulan yang dilalui teman-teman berserdik, saya rasa tugasnya juga berat. Tetapi manakala harus dibandingkan dengan masa pengabdian 16 tahun, saya rasa pengabdian 16 tahun lebih dari cukup untuk mendapatkan afirmasi 100%. Karena dalam masa 16 tahun itu tentu di lapangan teman-teman honorer sudah melaksanakan tugas, sudah melaksanakan ujian real, nyata yang ada di lapangan. Maka dari itu kiranya pantaslah afirmasi 100% itu diberikan kepada guru-guru yang mempunyai masa kerja minimal 16 tahun. Bahkan kalau pemerintah mau memberikan kelonggaran yang lebih, tentu tidak harus menunggu masa kerja dengan hitungan 16 tahun. Mungkin 10 tahun sudah cukup untuk mewakili dan diimbangkan dengan teman-teman berserdik. Tentu itu akan lebih bagus agar teman-teman benar-benar dihargai pengabdiannya selama ini. Sudah mencerdaskan anak didik bangsa. Mereka tidak sanggup sebenarnya di dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka, tetapi demi sebuah tugas mereka mau melaksanakan dan mau dihonor dengan gaji 1 bulan yang kurang dari 500.000. Selain itu juga waktu kita tersita sebagai seorang guru. Di samping harus melaksanakan tugas dengan baik di sekolah, masih harus memikirkan kehidupannya di luar sana, di dalam mencari tambahan penghasilan. Dari itulah konsentrasi seorang guru terpecah. Sehingga tidak jarang yang usia teman-teman di bawah usia 35 tahun, jangankan yang usia di atas 35 tahun, di bawah 35 tahun saja masih banyak yang tidak memenuhi passing grade. Karena apa? Saya rasa salah satu faktornya adalah mereka selain harus melaksanakan tugas sebagai seorang guru, mereka harus mencari kehidupan atau mencari pekerjaan di luar sebagai seorang guru. Maka dari itu konsentrasi mereka terpecah, apalagi harus menghadapi ujian seleksi P3K. Saya yakin kalau ngomong soal teori mereka sudah tidak mampu. Karena kehidupan mereka sehari-hari yang dihadapi adalah bagaimana mendidik anak-anak di kelas masing-masing dan bagaimana agar mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga di dalam menghadapi tes seleksi saya yakin mereka kurang konsentrasi, pecah konsentrasinya, dan faktor belajar mereka boleh dikatakan terbatas juga. Itulah dampak dari ketidakkonsentrasian mereka di dalam melaksanakan tugas di sekolah ataupun terkait belajar mereka terkait dunia pendidikan ini. Itu pun faktornya adalah dari kehidupan mereka yang masih belum sejahtera. Semoga kiranya Bapak Menteri, Mas Nadiem, Mas Menteri, sekaligus Bapak Presiden Republik Indonesia mendengarkan jeritan honorer seluruh Indonesia. Kiranya di tahun 2021 ini kehidupan mereka lebih layak dari tahun sebelumnya. Mereka patut menyandang status ASN dengan dipermudah melalui pemberian afirmasi untuk mereka semuanya. Terima kasih. Inilah harapan besar honorer seluruh Indonesia.